Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas hari ini ataupun hari-hari selanjutnya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di acara hari ini. Dan tak lupa kita sajikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Perkenalkan, saya Dr. Johan Lailan Eka Putri. Saya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Dr. RM Julham Binjai, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk memimpin webinar ini sebagai moderator, di mana topik webinar hari ini tentang skizofrenia. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Binjai, Bapak PLT Direktur Rumah Sakit Umum Dr. RM Julham Binjai, Dr. Gigi Indra Syaferi MAP Esperio, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Kepala Dinas P3AM, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Kepala Dinas BKKBN, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta seluruh Kepala Puskesmas Kota Binjai, serta Bapak Ibu yang bergabung dalam acara webinar hari ini. Juga tak lupa yang saya hormati narasumber kita, Dr. Desi Hendriati SPKJ, di mana beliau akan memberikan dan menge-share pengetahuan dan wawasan kita sehingga kita wawasan tentang skizofrenia ini dapat bertambah lagi untuk kita semua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada narasumber kita, Dr. Desi Hendriati SPKJ. Kepada dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Promkes Rumah Sakit Umum Dr. Julham yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan topik skizofrenia pada acara webinar kesehatan di pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung kita mulai slide. Skizofrenia. Slide. Bisa dilihat, ya. Apa itu skizofrenia? Merupakan gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi, di mana dia mengalami gangguan realita, halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Right? Nah, skizofrenia itu diakibatkan karena adanya gangguan fungsi otak yang menyebabkan ketidakseimbangan kimia, zat-zat kimia di dalam otak, di mana ketidakseimbangan ini menghasilkan otak memproduksi terlalu banyak sinyal, yang kemudian sinyal-sinyal tersebut bercampur baur dan mengakibatkan gejala seperti halusinasi, delusi atau waham, rasa takut yang berlebihan, dan perubahan perilaku. Right? Bagaimana gejala skizofrenia? Jadi gejala skizofrenia ini terdapat gejala positif, di mana gejala positifnya ini terdapat halusinasi, di mana pasien tersebut bisa mendengar atau melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain, merasa takut dan curiga, kemudian adanya waham, kepercayaan yang salah yang diyakini, yang tidak sesuai dengan fakta, yang kemudian dipertahankan dan tidak dapat dikoreksi. Di sini misalkan si pasien tersebut bisa berkomunikasi dengan makhluk asing, atau kadang dia merasa yakin kalau dia adalah utusan Tuhan, atau bahkan mereka sendiri merasa yakin kalau mereka itu adalah seorang nabi. Kemudian pasien ini juga melakukan tindakan tanpa berpikir, ya, kemudian disertai dengan pikiran-pikiran yang kacau. Slide. Bagaimana dengan gejala negatifnya? Nah, gejala negatifnya ini yang sering kita jumpai ini emosinya kadang tumpul, bahkan bisa sampai emosi yang datar, kemudian menarik diri, ya, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, merasa terasing dari teman-teman maupun keluarga. Bisa juga kita jumpai di mana mereka tidak mau lagi beraktivitas, ya, udah hilang minatnya, kemudian berkurangnya motivasi dan energi.
Slide. Sering kita jumpai di masyarakat mitos skizofrenia ini, oh si A kena guna-guna, oh si B kena kutukan, atau kesurupan. Nah, itu sering kali kita dengar di masyarakat mitos-mitos yang seperti ini. Slide. Faktanya bahwa skizofrenia itu adalah penyakit kronis. Jadi memang skizofrenia itu harus diobati secara medis, secara teratur oleh dokter agar gejalanya membaik dan bisa menjalani kehidupannya. Mana skizofrenia ini juga merupakan gangguan medis yang membutuhkan pengobatan seperti gangguan medis yang lainnya. Di Indonesia ini lebih dari 1 juta orang ini mengalami skizofrenia, di mana lebih 3,5% yang berobat dan berkonsultasi dengan dokter. Apa sih dampak pada keluarganya? Otomatis keluarganya bingung ya, ketakutan, terjadilah hubungan yang memburuk, akhirnya beban juga meningkat. Mungkin apa sih ini? Kenapa dia berubah perilakunya? Kenapa sampai kayak gini? Kadang sampai banting barang-barang atau apa? Oh, itu tadi mungkin timbullah mitos-mitos yang seperti tadi yang oh mungkin dia kena guna-guna, oh mungkin kerasukan atau mungkin apa gitu ya. Kemudian akhirnya dibawa ke dukun, bolak-balik ke dukun, nggak ada perubahan, akhirnya uang udah habis kemana-mana, nggak ada perubahan, akhirnya beban keluarga juga meningkat ya. Oke, slide selanjutnya. Jadi tindakan apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, kita tentunya harus mencari pertolongan pada ahlinya ya, karena skizofrenia itu sebetulnya perlu diobati, bisa diobati dan harus diobati. Slide. Jadi banyak masalah ya, problem yang sering kita jumpai dalam penata laksanaan skizofrenia ini, di mana mereka itu selalu menyangkal ya, menyangkal kalau mereka itu nggak sakit. Kemudian karena mereka menyangkal tidak sakit, mereka itu nggak mau minum obat. Jadi di sini ada penyangkalan penderita terhadap gangguannya, menyangkal penderita akan pentingnya pengobatan. Terlebih lagi adanya terganggu proses pikir penderita, di mana mereka curiga obat itu adalah racun. Jadi, oh keluargaku ini mau meracuni aku kali ya. Jadi karena akibat terganggunya proses pikir itu tadi, akibatnya banyak masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam penata laksanaan ini ya. Kemudian adanya motivasi-motivasi dari keluarga yang kurang tepat ya. Mungkin mereka mendengar dari tetangganya, oh nanti ketergantungan, oh jadi nanti nanti gimana ya, nanti makin ini makin itu, jadi banyak ya akhirnya menjadi stigma yang akhirnya terganggulah pengobatan kita itu tadi ya. Slide. Bagaimana pengobatan skizofrenia? Pengobatannya ini ada secara psikofarmaka, psikoterapi, dan rehabilitasi psikososial. Psikofarmaka di sini kita menggunakan obat-obatan antipsikotik, di mana obat-obat antipsikotik ini dapat menetralisir kembali zat-zat biokimia di otak, sehingga gejala-gejala seperti halusinasi, waham itu bisa berkurang bahkan menghilang. Kemudian dengan psikoterapi, psikoterapi ini di sini biasanya talk terapi ya, terapi bicara. Biasanya di sini diberikan terapi suportif, menguatkan mental si pasien ini tadi. Bisa juga dengan psikoterapi yang reedukatif ya, reedukatif di mana kita merubah cara berpikir, merubah pola pikir ya si pasien ini tadi, seperti terapi kognitif behavior terapi. Kemudian bisa juga dengan psikoterapi yang rekonstruktif, di mana kita memulihkan trauma masa lalunya, seperti psikodinamika, psikoanalisis ya. Kemudian rehabilitasi psikososial. Jadi pasien skizofrenia ini terjadi penurunan pada fungsi-fungsi kehidupannya, sehingga dengan rehabilitasi psikososial ini diharapkan fungsi-fungsinya itu bisa kembali pulih ya. Jadi di sini kita memberikan latihan-latihan keterampilan ya, mungkin bisa apa ya, latihan menyulam ataupun menganyam. Jadi diharapkan mereka itu bisa pulih kembali, bisa berfungsi kembali, bisa mandiri, dan akibatnya bisa produktif kembali di masyarakat. Oke, slide. Tujuan pengobatan skizofrenia ini di mana kita bertujuan mengontrol gejala positif dan negatif, kemudian mengembalikan pasien ke fungsi sosialnya dan mencegah kegagalan. Slide. Nah, di sini peran pendamping sangat diperlukan, yaitu keluarga ya sebagai caregiver-nya. Oke, slide. Bagaimana cara memberikan obat pada pasien skizofrenia ini? Obat ini yang kita berikan secara tablet ya, secara biasanya itu diminum harian ya,
Kemudian ada juga disuntik, ini biasanya jangka panjang, biasanya sebulan, bisa ada juga yang sampai 3 bulan. Oke, slide. Hmm. Apa saja sih tantangan dalam penata laksanaan skizofrenia ini? Nah, sering kita jumpai tantangan-tantangan ini tidak patuh ya, tidak patuh dalam pengobatan. Nah, kenapa sih nggak patuh ya? Mungkin karena rasa jenuh ya, karena lamanya pengobatan. Memang di sini kita ketahui bahwa pengobatan skizofrenia itu untuk serangan pertama dia bisa mendapat pengobatan 1 sampai 2 tahun. Apabila antara 1-2 tahun itu dia tidak teratur berobat, kambuh kembali, kena serangan kedua, maka pengobatannya akan lebih lama lagi, bisa sampai 5 tahun. Di antara 2 sampai 5 tahun itu nggak teratur lagi berobat, kumat lagi, kambuh lagi. Nah, akhirnya makin makin kacau lah pikirannya, makin lama lah pengobatannya bisa kena serangan ketiga dia. Serangan ketiga ini tentunya makin lama pengobatannya bisa sampai seumur hidup ya. Nah, ini adanya salah persepsi ya. Itulah tadi yang disebutkan salah persepsi. Oh, nanti minum obat terus nanti bisa ketergantungan. Oh, nanti itulah tadi pikiran yang salah itu adalah racun. Hanya begitu-begitu aja. Jadi banyak sekali ya penyebab-penyebab menjadi pasien ini tidak patuh ya. Kemudian adanya kurang pengertian. Oh, aku udah enak nih, udah 1-2 hari, udah seminggu nih, udah minum, oh udah nyaman, udah apa. Begitu juga keluarganya, oh, udah hilang dok, agak mulai nyaman dia dok, udahlah. Jadi nggak kami minum lagi dok obatnya. Nah, itu akhirnya dia mengatur obat sendiri ya, kambuh lagi pasiennya. Sering kita jumpai ya pada kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian ketidaksadaran ya menyangkal penyakit seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, satu lagi di sini efek samping ya. Memang obat-obat antipsikotik itu menimbulkan efek samping ya, di mana mungkin efek sampingnya itu nggak nyaman sama si pasien ini tadi, yang akhirnya dia tidak mau minum obat, tetapi akhirnya makin kambuh lagi, makin parah gejala-gejalanya. Nah, jadi apa sih yang penting di sini? Ya, peran serta keluarga dan lingkungannya, di mana keluarga itu sangat penting ya untuk mendukung proses pengobatan ya, bukannya menghakimi ya, terutama kadang lingkungan ya suka sekali menghakimi pasien-pasien skizofrenia ini tadi. Oke, slide. Hmm. Ya, di sini kita lihat apa yang disebut dengan kambuh. Nah, apabila itu gejalanya timbul kembali ya, kemudian terjadi perburukan gejala. Biasanya tanda-tanda yang sering kita jumpai ini sulit tidur, melihat warna-warna yang lebih terang, suara-suara menjadi lebih jelas, ya mungkin ya kembali lagi halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan ya, merasa ketakutan, terus mengecek apakah ada orang nggak yang ikutin. Jadi timbul lagi wahamnya ya, waham curiganya ya bahwa ada orang yang mau mencelakai dia atau ada orang yang membuntutinya. Kemudian dia tidak mau melakukan aktivitas yang disenangi dan mudah merasa tersinggung dengan sesuatu yang dalam keadaan yang biasa tidak mengganggunya. Nah, di sini terkadang pasien itu berlaku agresif ya, kadang mau dia menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain yang kemudian perlu memerlukan perawatan rumah sakit. Oke, slide. Apa sih dampak buruk kekambuhan? Jadi, setiap kekambuhan ini memperlambat kepulihan dan perjalanan penyakit akan semakin memburuk. Berkurangnya pencapaian fungsional, semakin sulit mencapai kembali fungsi sebelumnya, dan semakin resisten dengan terapi. Slide. Akibat dari kekambuhan ini pada apa ya pencitraan MRI di sini dijumpai ventrikel pada pasien skizofrenia itu membesar ya daripada kontrol normal. Jadi kambuhan berulang-ulang ini mengakibatkan neurodegenerasi. Jadi penurunan daripada fungsi saraf itu tadi. Slide. Bagaimana sih agar kita bisa menghindari kekambuhan? Ya, kita pastikan tentunya kontinuitas pengobatan. Kemudian adanya dukungan penuh dari keluarga bersama dengan tim pengobatan, dokter,